Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menginputkan beban pada frame, khususnya beban merata. Jadi saya akan kembali, kita pastikan terlebih dahulu satuan yang akan kita gunakan. Kita asumsikan kali ini kita menggunakan ton meter. Oke. Kemudian kita akan memberikan contoh kepada Anda bagaimana cara menginputkan beban merata pada frame dan beban terpusat pada frame. Jadi caranya begini. Jadi Anda blok frame ya yang Anda inginkan. Kita asumsikan frame yang bagian atas ini. Kemudian Anda assign frame loads berupa poin. Saya memberi contoh pada berupa poin ya. Oke. Nah, kita ingin masukkan beban poin pada frame tepat di tengah-tengah frame. Jadi kita masukkan satu poin, satu beban. Nah, di sini ada 4 box ya. 1, 2, 3, dan 4. Ini menjelaskan jarak. Jadi 0 ini menandakan bahwasanya awal dari frame tersebut. Jadi misalkan saat kita menggambar dari titik ini ke sini ya, berarti ini titik nolnya, dan 1 ini ujung akhir dari frame. Jadi ini akhirnya dari frame ini. Jadi maka dari itu saya bilang dari awal, saat penggambaran kita harus konsisten dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, sama halnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, karena ini akan berpengaruh saat penginputan beban biar lebih mudah. Oke, 0, saya ingatkan 0 ini berarti ujung awal frame tersebut kita gambar. Kemudian 1 ini ujung saat frame itu berakhir kita gambar. Jadi kalau frame ini dari kita gambar dari kiri ke kanan, dari titik ini ke sini ya. Nah, karena kita menggunakan relative distance, kalau kita menggunakan absolute, ini adalah jarak aslinya. Jadi misalkan ini 5 meter ya, kita akan harus ketik, misalkan kita pengen meletakkan di tengah-tengah frame, kita cukup ketik 2,5. Misalkan 2,5, saya akan masukkan berupa beban super dead ya. Jadi beban dead ini kita maksudkan untuk yang termodel. Jadi yang kita inputkan hanya beban mati yang kita inputkan kita masukkan ke super dead. Kita masukkan ton 2,5. Jadi 2,5 ini kan jaraknya 5 meter. 2,5 kita masukkan bebannya 10 ton. Jadi seperti ini. Kenapa saya masukkan di kotak box keempat? Jadi ada 4 box. Jadi seandainya Anda hanya menggunakan satu box, berarti box terakhir yang Anda gunakan, yang 3 awal ini dikosongkan. Seandainya Anda ingin masukkan 2 gaya, berarti 2 gaya dari akhir yang Anda gunakan, dan dua box dari awal Anda kosongkan. Sama halnya kalau Anda ingin menggunakan 3 gaya, berarti 2 dan 3 yang Anda gunakan, 1 tidak perlu Anda gunakan. Seperti itu. Oke. Kita akan beri contoh. Kita coba menggunakan absolute distance, replace ya, gravity, direction gravity. Kita tidak menggunakan lokal. Lokal akan saya jelaskan berikutnya. Gravity ya. Gravity artinya otomatis pasti ke bawah. Oke. Anda lihat seperti ini. Jadi dia tepat. Jadi ini satu frame. Ya, saat saya blok satu frame ini, dia tepat di tengah-tengah. Bisa juga ya, misalkan saya blok lagi di bawah ini, kemudian saya assign, ini point. Jadi assign frame point. Saya menggunakan relative distance. Saya pakai 0,5 di sini. Oke. 0,5. Dan ini saya masukkan 0,5 juga, atau saya isi 0. Lebih aman kita isi 0. Super dead ya, 10. Oke. Anda lihat. Jadi ini hanya beberapa metode, jadi terserah Anda menggunakan
menggunakan relatif atau absolute distance. Jadi ini tergantung sesuai kenyamanan Anda. Nah, saya ingin menyinggung sedikit mengenai local axis ya. Jadi ada dua lokal atau sumbu, global dan lokal. Jadi global ini sumbu yang menerangkan koordinat struktur secara keseluruhan. Itu global. Jadi saya ulangi, sumbu global adalah sumbu yang menerangkan posisi atau koordinat struktur secara keseluruhan. Jadi yang Anda lihat X, Y, Z ini sumbu globalnya. Lalu apa dan seperti apa sumbu lokal? Anda bisa lihat di sini. Anda klik menu ini. Kemudian Anda pilih line local axis. Jadi karena kita berbicara line, kita klik ini. Kalau kita bicara area, ya Anda klik ini. Jadi kita klik line local axis, oke. Anda lihat di sini muncul seperti ini ya. Jadi kalau saya tampilkan 3 dimensi, ini saya hanya tampilkan frame bagian ini. Jadi frame yang bagian belakang saya nonaktifkan. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa lihat ada 3 warna. Apa itu artinya? Jadi 3 warna ini menerangkan arah sumbu ya. Jadi merah ini adalah sumbu 1, putih ini sumbu 2, yang biru ini sumbu 3. Anda perlu ingat, atau Anda lebih simpelnya Anda ingat bendera Belanda, merah, putih, dan biru. Ya. Jadi merah itu 1, putih itu 2, biru itu 3. Nah, Anda bisa lihat di sini arah dari sumbu ini relatif sama semua. Anda lihat merah semuanya ke kanan, putih semuanya ke atas. Itu kenapa? Itu karena kita ya, permodelan awal seperti saya katakan tadi, menggambar dari kiri ke kanan. Jadi semuanya konstan. Jadi seandainya Anda menggambar dari, misalkan frame ini Anda gambar kiri ke kanan, kemudian ini Anda gambar dari kanan ke kiri, otomatis arah dari sumbu lokal ini akan berbeda. Jadi maka dari itu saya sarankan dari awal saat penggambaran Anda harus tetapkan terlebih dahulu aturan main Anda dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Sama halnya dengan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Anda lihat sendiri, untuk yang vertikal semua sumbu sama local axis-nya, dan ini yang kita harapkan karena nanti akan mempermudah kita dalam menginput beban. Oke, jadi ini local axis. Lalu apa fungsinya dan perannya? Ini sangat berperan sekali saat kita masukkan beban. Oke, saya akan tetap tampilkan local axis di sini. Saya akan berikan contoh pada Anda. Saya akan memberikan beban merata ya. Saya akan klik frame bagian atas. Anda pilih assign frame load. Tadi kita berhubung poin A, berhubungan dengan join ya, beban terpusat. Sekarang kita masuk ke beban merata, distribute. Oke. Nah, kalau kita berhubung dengan beban merata, otomatis semua beban akan merata dari sepanjang frame. Jadi kita gunakan menu ini. Kemudian kita masukkan beban, anggaplah beban live. Kita asumsikan beban live 1 ton meter. Kita pastikan saya beri asumsikan 100 ton meter sepanjang frame. Anda bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi satu frame ini menerima beban 100 ton per meter. Ini untuk beban merata saya menggunakan sumbu global. Kemudian saya beri contoh lagi
untuk beban merata. Nah, untuk pemilihan sumbu global atau sumbu lokal, Anda bisa memilih bagian ini ya. Jadi ada 1, 2, dan 3. Jadi kalau seandainya kita pengen menggunakan sumbu lokal, Anda lihat sumbu yang arah vertikal dari balok ini sumbu warna apa? Putih. Putih itu sumbu berapa? Ingat warna bendera Belanda, merah, putih, biru. Berarti putih sumbu 2 lokal. Nah, berhubung putih ini arahnya ke atas dan kita ingin gayanya sesuai seperti contoh di atas ini, berarti 100 ini kita beri nilai minus karena berarah lawanan, berbeda arah dengan local axis-nya. Oke, Anda klik oke, Anda lihat sendiri. Nah, seperti ini. Kita tunjukkan, kita display semuanya live seperti ini. Jadi ada sudah 2 balok yang kita beri beban merata. Yang ini kita menggunakan global axis ya, sumbu global, dan ini sumbu lokal. Dan mungkin untuk hal-hal yang sangat sederhana, misalkan untuk frame yang sifatnya horizontal dan vertikal, kita tidak membutuhkan sumbu lokal ini, karena kita hanya bisa menggunakan sumbu global yang telah disediakan. Misalkan saya ingin masukkan beban merata pada kolom ini, mungkin Anda akan memilih lebih mudah menggunakan sumbu X ya. Assign frame load distribute, Anda akan milih sumbu X ya. Kemudian Anda ketik 50 misalkan beban angin misalkan, ini hanya asumsi. Oke, akan tampil seperti ini. Dan mungkin akan lebih mudah kalau kita menggunakan sumbu lokal. Ya, itu benar. Kalau hanya berhubungan dengan frame yang horizontal dan vertikal, kita lebih baik menggunakan sumbu global. Yang jadi pertanyaannya, seandainya frame yang kita tinjau adalah atau bentuk atau posisinya itu bersifat miring, saya akan contohkan, saya akan gambarkan satu frame kepada Anda. Ini hanya sebagai contoh kasus saja. Saya misalkan pakai balok baja, saya asumsikan di sini ada bracing ya. Ingat, saya dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Ini hanya sebagai asumsi ya, ini hanya sebagai contoh kasus pada Anda bagaimana cara atau peran dari local axis tersebut. Oke, kita refresh window sebelah sini. Jadi saya asumsikan ada bracing di bagian portal ini. Kemudian kita ingin memberikan beban ya. Jadi pertanyaannya, misalkan ada beban merata yang tegak lurus dengan frame yang miring ini. Bagaimana? Apakah kita bisa menggunakan sumbu global? Tidak bisa, karena sumbu global hanya berlaku X, Y, dan Z. Nah, disinilah fungsi dari sumbu lokal. Jadi Anda harus menggunakan sumbu lokal sebagai menu utama untuk memberikan beban. Kita asumsikan super date. Kita pilih sumbu lokal. Ingat, sumbu lokal tegak lurus dengan frame ini, warna putih, merah, putih, biru ya, warna bendera Belanda, putih sumbu 2. Karena kita ingin masukkan bebannya searah ini ke bawah, berarti sifatnya minus ya, minus 50. Anda bisa lihat di sini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dia akan tampil tepat di titik, sesuai dengan arah dari local axis-nya. Jadi seperti itu untuk penerapan dari sumbu lokal.
Jadi disinilah peran dari sumbu lokal. Kenapa dari awal saya mengatakan kepada Anda sekali lagi, saat menggambar atau mendrawing, Anda harus tentukan sendiri aturan main yang Anda inginkan, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, sama halnya dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang keluar di benak Anda, bagaimana seandainya ada beban pada titik ini yang searah dengan sumbu batang yang miring ini. Lalu apakah kita bisa menggunakan sumbu global? Tentu tidak. Jadi caranya kita harus menggunakan sumbu lokal. Caranya Anda blok frame-nya, oke. Kemudian assign frame load, Anda pilih point, karena kita berhubung dengan point. Jadi maksud kita adalah ingin memberikan gaya point pada titik ini, Pak. Tentunya gaya itu akan masuk pada frame ini. Jadi kita pilih lokal 1, Anda lihat warna merah ya. Jadi merah, putih, biru. Karena searah sumbu batang, itu berarti adalah lokal 1 warna merah. Nah, di sini kita nolkan semua. Kenapa saya nolkan? Karena ingat, saat penggambaran saya mulai dari titik ini ke titik ini, dari kiri bawah ke kanan atas, dan yang akan saya masukkan adalah pada titik frame ini ya. Jadi dia merupakan titik 0 dari frame, karena saya menggambar dari awal atau titik awal, dan ini titik akhir. Jadi ini merupakan titik awal atau kita definisikan sebagai 0. Kita menggunakan relative distance. Oke, kemudian saya masukkan nilainya. Saya asumsikan searah dengan sumbunya 15 ton. Lokal 1 saya pilih seperti saya katakan tadi, warna merah. Oke. Kenapa saya milih yang kolom nomor 4? Saya perlu ingatkan kembali, seandainya Anda menemukan kasus seperti ini, ada tersedia 4 kolom di sini dan Anda hanya menggunakan 1, jadi kolom terakhir yang digunakan. Jadi 3 yang depan Anda kosongkan 0 semua. Kalau Anda gunakan 2 kolom terakhir yang digunakan, yang 2 dari awal Anda kosongkan semua. Seperti itu. Oke. Saat kita asumsikan super dead, kita asumsikan quake. Ini sebagai asumsi saja. Kita klik OK. Anda lihat, nah, ada beban terpusat ya menuju frame ini searah sumbu batang. Beda halnya seandainya saya ngeblok titik ini ya. Jadi gaya ini akan masuk ke frame ini, dan frame ini. Kalau saya masukkan blok join, tapi kita tadi memasukkannya hanya dengan memilih frame ini. Jadi artinya apa? Gaya 15 ini hanya masuk pada frame yang miring. Jadi ini hanya sebagai contoh kasus saja, contoh bagaimana memasukkan beban pada frame yang menggunakan local axis, baik berupa beban merata atau beban terpusat. Jadi ini mungkin di aplikasi nyatanya tidak ada guys seperti ini. It's okay, ini hanya sebuah contoh kasus saja. Yang perlu Anda tekankan ialah bagaimana masukkan beban pada frame yang misalkan bentuknya miring seperti ini dengan menggunakan menu local axis seperti itu. Jadi tujuan kita hanya memberikan contoh kasus saja kepada Anda, bagaimana penerapan dari local axis. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara pengaplikasian penginputan beban pada frame, baik itu berupa beban titik maupun beban merata, baik kita menggunakan sumbu global maupun sumbu lokal. Jadi seperti itu, cukup simple, namun Anda harus berhati-hati. Saya ingatkan lagi, cara penggambaran seperti ini akan sangat berperan sekali sumbu lokal ini. Anda bayangkan seandainya sumbu lokal ini tidak terarah semua, ini yang sebelah merah ke kanan, yang ini sebelah kiri ke kiri,
Jadi Anda harus mengklik satu persatu untuk masukkan beban. Karena Anda harus menyesuaikan dengan sumber lokal yang Anda buat, dan itu sangat merepotkan sekali. Oke, cukup untuk section kali ini. Saya harap Anda tidak melompat ke section selanjutnya sebelum Anda menguasai section yang ini dan section sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.